Spoiler Throne of Steel episode 43. Di episode sebelumnya, Long Hao Chen telah menerima Han Yu sebagai ksatria pendamping. Gara-gara ini juga, Paladin Ksatria Suci, Han Qian mengetahui bahwa Hao Chen adalah putra cahaya. Keuntungan Han Yu sebagai ksatria pendamping adalah bakat bawaannya dinaikkan, awalnya hanyalah 63, sekarang menjadi 80. Bukan cuma Han Yu, Hao Chen juga meminta agar gurunya menjadi ksatria pendamping, bukan untuk mengendalikan. Hao Chen hanya ingin Yehua menaikkan bakat bawaannya. Setelah itu, Han Qian mengatakan, karena Hao Chen telah meraih 10 besar, Hao Chen akan menerima hadiah senjata dari kuil. Di tingkat apa senjata yang didapat Hao Chen, itu tergantung keberuntungan dan usahanya sendiri. Han Yu membawa Hao Chen ke ruang harta karun aliansi. Di sana Hao Chen bertemu dengan dua orang penjaga. Satu orang penjaga terlihat jelas tidak menyukai Hao Chen. Penjaga ini berpikir Hao Chen tidak pantas untuk cair. Walaupun tidak menyukai Hao Chen, penjaga ini tetap melakukan tugasnya dan mengirim Hao Chen ke ruang harta. Ketika masuk ruang harta, Hao Chen bertemu dengan ksatria segel ilahi, kakek yang bernama Yang Hao Han. Kakek Yang Hao Han ini mengetahui bahwa Hao Chen adalah putra cahaya dan menantikan kekuatan Hao Chen di masa depan. Tetua Yang memberitahu Hao Chen bahwa harta-harta yang ada di sini adalah peninggalan elf kuno. Dengan harta peninggalan ini juga, ras manusia masih bisa bertahan menghadapi iblis. Tetua Yang menyuruh Hao Chen mencari senjatanya. Tentu saja ada ujian yang harus dihadapi untuk mengambil senjata pilihan. Hao Chen mencari senjatanya sendiri, berjalan-jalan menggunakan persepsinya. Hati Hao Chen tergerak ke sebuah tempat, dan memasuki sebuah gerbang. Tempat yang dimasuki Hao Chen diselimuti atribut cahaya, pedang-pedang besar terlihat di sekeliling, terus berjalan. Hao Chen melihat gambaran dirinya sendiri, lawan yang membentuk diri Hao Chen serta keterampilan Hao Chen. Bertarung dengan diri sendiri, Hao Chen memahami apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuannya Hao Chen berhasil menang. Ketika Hao Chen menang, di sebuah platform Hao Chen melihat sebuah pedang yang memiliki dua atribut dan dengan motif naga. Hao Chen berdiri di depan pedang itu dan bersiap untuk menariknya. Di lain sisi, Yang Hao Han dan Han Qian mengamati ruang harta. Han Qian dan Yang Hao Han berbicara tentang pedang Blue Rain. Ini adalah pedang kuno di masa kejayaan. Semenjak masa itu tidak pernah ada yang menaklukkannya. Semua ksatria gagal, bahkan ayah Hao Chen sendiri. Putri suci kuil assassin, Chai Er, telah diberikan pedang samsara. Jadi Yang Hao Han berharap Hao Chen berhasil mendapatkan pedang Blue Rain. Karena jika Hao Chen gagal, maka kemungkinan tidak ada lagi yang bisa mengambilnya. Nah di sini dulu guys, sekuat apakah pedang Blue Rain? Tunggu penjelasannya di minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.